pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Tuntut tunjangan ditambah, Hakim di Pengadilan Negeri Merauke mogok bersidang. Tabrakan 2 motor di Mimika, seorang pengendara meninggal dunia. Paslon Gubernur Papua Selatan siap berdebat soal pendidikan dan kesehatan. Seluruh hakim di Pengadilan Negeri Merauke, Papua Selatan mogok. Mogoknya para hakim sebagai bentuk solidaritas seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Hakim menilai selama ini mereka dibayar murah. Akibat aksi mogok seluruh ruang sidang kosong, mogok rencananya akan digelar selama 1 pekan. Humas Pengadilan Negeri Merauke, Indra, mengatakan ada 8 hakim yang mogok bekerja selama sepekan ini. Rekan-rekan Solidaritas Hakim Indonesia bahwa tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 mengadakan cuti bersama nasional. Untuk Pengadilan Negeri Merauke sendiri, kami para hakim dalam persidangan kami menunda persidangan. Kami mensolidaritaskan dengan cara menunda persidangan saja. Oh gitu. Namun persidangan-persidangan yang dibatasi waktu dengan persidangan-persidangan yang penahanannya sudah mau habis kami tetap sidangkan. Kalau penahanan masih lama, kita tunda sampai dengan jadwal cuti bersama tersebut selesai. Artinya para hakim tetap masuk kantor, tetapi hanya persidangan itu yang ditunda, Pak ya? Ya, kami tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Namun untuk persidangan yang seperti tadi saya sampaikan masih memiliki batas waktu yang cukup lama, kita tunda ke minggu depannya. Oh gitu. Ini itu cara kami untuk mendukung aksi tersebut. Aksi tersebut ya. Ada berapa hakim Pak yang ada di PN Merauke ini? Kami Pengadilan Negeri Merauke untuk hakim karir ada 5 orang hakim. Kemudian, sedangkan untuk hakim ad hoc ada 3 orang. Semuanya 8 Pak ya? Semuanya 8 orang. Termasuk dengan ketua PN itu? Termasuk dengan ketua Pengadilan Negeri. Seluruh hakim di Indonesia mogok karena mereka protes tunjangan mereka yang kecil. Mogoknya hakim tentunya membuat rugi berbagai pihak, seperti tahanan maupun pengacara yang bekerja berdasarkan jadwal sidang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas Selasa kemarin terjadi di Jalan Cendrawasih, SP3, Mimika, Papua Tengah. Seorang pengendara motor tergeletak di jalan diduga akibat tabrakan antara sesama pengendara sepeda motor. Namun malang menimpa korban. Saat akan dibawa ke rumah sakit, kondisinya tidak tertolong lagi dan ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari keterangan yang dihimpun polisi dari saksi, korban saat kejadian baru keluar dari lorong Kompi B. Tiba-tiba ketika melintas di Jalan Cendrawasih, sebuah motor yang dikendarai seorang pemuda dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor korban sehingga keduanya terlempar dari kendaraannya. Sementara penabrak korban saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Lawan tabraknya pengemudi Vixen dari arah kota, bersamaan pada saat di TKP keluar dari lorong pengemudi Honda Beat dari lorong Kompi B. Nah, dari situ karena kecepatan tinggi pengemudi Vixen tidak bisa menghindari, akhirnya menabrak kendaraan dari bagian belakang sehingga pengemudi terjatuh mengalami luka di bagian kepala dan tadi di rumah sakit Caritas dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu. Untuk jenazah sekarang sudah dibawa ke rumah duka. Dan yang lawan tabraknya yang pengendara Yamaha Vixen lagi dalam perawatan juga di Caritas. Satlantas Polres Mimika saat ini sudah mengevakuasi kedua motor ke kantor lantas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika mengungkap kasus kematian Yohanes, pemuda berusia 38 tahun yang ditemukan tewas di Jalan Raya Kamorojaya, Distrik Wania, Kamis pekan lalu. Dari hasil penyelidikan, Kasat Lantas Polres Mimika AKP Bobi memastikan Yohanes tewas akibat kecelakaan lalu lintas dan bukan dibunuh seperti yang diduga sebelumnya.
Menurut Kasat Lantas Polres Mimika, hal ini berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi kejadian serta pemeriksaan sejumlah saksi. Saat ini menurut Bobby, Satlantas sudah membentuk tim gabungan dari unit Lantas dan Polsek Mimika Baru untuk mencari pelaku yang menabrak korban. Kemarin juga hasil olah TKP sudah dilaporkan kepada saya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga menjelaskan dugaan-dugaan terjadi kecelakaan tersebut. Jadi sementara kejadian tersebut kami duga memang kecelakaan lalu lintas murni. Mohon kasus ini dipercayakan kepada pihak kepolisian, khususnya lalu lintas, sehingga kami juga dibantu diberikan informasi-informasi pasca sebelum kejadian, sebelum kecelakaan. Kemudian mungkin ada informasi dari cerita atau penyampaian apapun dan yang keluarga terima, silakan informasikan ke kami. Seperti itu. Mungkin juga di warga sekitar bisa diinformasikan ke kami. Dan perlu diketahui, ini kami membentuk tim gabungan dengan Reskrim Niru untuk mengungkap lebih jelas faktanya apa sebenarnya yang terjadi pada saat hari kejadian tersebut. Jasad Yohanes sudah dimakamkan keluarganya dan polisi meminta keluarga korban untuk tetap mempercayakan kasus itu kepada polisi agar pelaku bisa segera ditangkap. Sebelumnya keluarga marah dengan kematian Yohanes yang diduga dibunuh. Mereka berunjuk rasa dengan memalang jalan sehingga mengganggu ketertiban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga di Jalan Yosudarso, Lorong Cemara, Mimika, Papua Tengah pada hari Senin heboh. Mereka menemukan bayi perempuan di dalam kantong plastik di semak-semak. Tali pusar dan ari-ari masih menempel di tubuh bayi, sehingga diduga orang tua bayi ini baru saja melahirkannya. Warga langsung membawa tubuh bayi yang masih lemah ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Kapolsek Mimika Baru AKP Jai Limbong mengatakan bayi tersebut diduga hasil hubungan di luar nikah lalu dibuang kedua orang tuanya. Tempat kejadian mendengarkan ada suara tangisan bayi. Nah, namun setelah mendengarkan itu mereka melakukan pencarian, ditemukan benar ada satu orang bayi perempuan yang ditaruh dalam satu semak-semak. Nah, lalu timnya kami ke sana, setelah tiba di TKP membenarkan bahwa memang ada satu bayi perempuan. Nah, karena masih ada, sepertinya bayi itu baru ditaruh di situ, masih ada tali pusarnya, lalu dibawa ke RSUD. Setelah di RSUD dilakukan perawatan medis sama tim RSUD. Kami juga kemarin sudah berkomunikasi dengan dinas sosial ya, dan dinas sosial sendiri pun sudah mengkonfirmasi bayi tersebut. Nah, saat sekarang ini masih penanganannya masih di RSUD. Tentu nanti untuk penanganan lanjutnya kami akan berkolaborasi dengan pihak dinas sosial. Dia kan sudah masuk kategori penelantaran terhadap anak ya. Kami masih melakukan penyelidikan sampai sekarang. Kami sudah melakukan pemeriksaan 3 saksi di sekitar TKP, namun untuk keterangan saksi-saksi hanya menjelaskan bahwa setelah ada suara tangisan baru diketahui. Ini kami masih dalamin untuk siapa orang yang membuang bayi. Polsek Mimika Baru masih menyelidiki kasus ini karena perbuatan kedua orang tua bayi merupakan tindak pidana yang bisa diancam hukuman penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.